Papua kembali bergolak. Kontak tembak pecah, darah tertumpah. Jumat siang 2 Mei 2025, suara senjata kembali memecah langit Distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Di Kampung Tagalame, satuan aparat keamanan terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata yang berafiliasi dengan organisasi Papua Merdeka dipimpin Lekaga Telenggen. Satu anggota aparat terkena tembakan, luka serius di tangan kanan, 3 jari hancur oleh peluru. Nama korban, inisial 4S. Aparat langsung membalas. Pengejaran dilakukan, tapi musuh tak kasat mata. Hilang di balik hutan, menyatu dengan rakyat. Namun, ini bukan sekadar baku tembak. Ini adalah bagian dari perang yang lebih besar. Perang identitas. Perang ideologi. Perang tentang siapa yang berhak atas tanah ini. TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, tak tinggal diam. Juru bicaranya, Sebi Sambom, memberi ultimatum. Warga non-Papua, tinggalkan tanah ini. Ini bukan tempat kalian, ini zona perang. 10 kabupaten dinyatakan sebagai wilayah konflik bersenjata. Dari Pegunungan Bintang hingga Sorong Raya, dari Puncak Jaya hingga Dogiai. TPNPB menyebut ini perang humaniter, bukan teror, bukan kriminal. Mereka yakin ini perjuangan rakyat. Mereka menolak bantuan dari luar. Sembako tak butuh. Masyarakat Papua bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Tapi sampai kapan konflik ini akan terus terjadi? Sampai kapan peluru harus menjadi bahasa? Dan berapa banyak nyawa lagi yang harus tumbang di medan yang tak pernah diakui sebagai perang, namun setiap harinya menyisakan luka? Papua, tanah yang indah, tapi luka tak pernah sembuh. Ketika dunia sibuk menonton perang di Ukraina atau Palestina, sebuah perang senyap justru terus menyala di timur Indonesia. Di Papua, senapan tak pernah benar-benar diam. TPNPB telah mengirim sinyal berulang. Dalam pernyataan terbaru, mereka tak hanya menyebut 10 wilayah konflik. Mereka juga menyatakan ini adalah revolusi bersenjata. Perang panjang sampai merdeka atau mati. Bagi mereka, ini bukan tindakan kriminal. Ini perlawanan. Tindakan militer dibalas dengan militer. Logika perang bukan logika hukum. Tapi di sisi lain, negara tetap diam. Tidak ada keterangan resmi. Tidak ada klarifikasi, tidak ada pidato. Apakah negara lelah? Atau sedang menyusun strategi yang lebih sunyi dari suara peluru? Sementara itu di lapangan, korban terus berjatuhan. Aparat diburu, warga sipil terjebak. Para guru, nakis, pekerja proyek, satu persatu pergi atau mati. Dianggap non-Papua, dianggap musuh. Dianggap bagian dari sistem, ini bukan sekadar konflik, ini krisis identitas. Ketika Papua berkata, tanah ini bukan untukmu, dan Jakarta menjawab dengan senyap. Di Papua, peluru bicara lebih keras daripada diplomasi. Tapi siapa yang berani bicara soal damai? Dan di tengah senyap itu, Lekaga Telenggen belum tertangkap. Hutan jadi benteng, masyarakat jadi tameng. Papua kembali jadi teka-teki berdarah. Papua adalah cermin bagi negara yang menganggap dirinya bersatu, namun membiarkan luka besar tak pernah sembuh. Apa artinya sebuah bangsa jika di dalamnya ada yang terpinggirkan begitu lama? Konflik ini bukan hanya soal Papua, ini soal kita semua. Tentang bagaimana kita melihat perbedaan dan bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita akan terus membiarkan perbedaan itu mengakar menjadi kebencian? Ada yang bertahan dalam bayang-bayang pegunungan. Ada yang terperangkap di jalan-jalan yang tak pernah selesai dibangun. Dan di tengah semuanya, mereka yang hanya ingin hidup tenang, mencari kedamaian. Tapi apakah kita bisa menyebutnya kedamaian jika kita hanya menunggu perang ini berakhir tanpa benar-benar mengerti apa yang membuatnya ada? Papua menunggu jawabannya. Jawaban yang lebih dari sekadar senjata atau diplomasi. Jawaban tentang keadilan, kebersamaan, dan bagaimana kita bisa merawat luka tanpa melukai lebih dalam lagi. Papua, tanah yang terluka, tanah yang penuh harapan. Tetapi siapa yang berani untuk datang dan mendengarkan? Papua, ketika perang tak hanya menghancurkan, tapi juga mengingatkan kita tentang apa yang kita lupakan.